Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di channel saya. Nah, kali ini aku pengen sharing soal PC aku, apa aja yang aku pakai dan yang peripheral yang aku gunain untuk selama editing ini. Dan banyak juga ini yang nanya kan soal PC ataupun laptop. Jadi aku bahas dulu dari PC aku dan apa aja gitu yang aku gunain di komponen-komponennya. Nah, langsung aja. Jadi yang pertama itu adalah motherboard. Nah, motherboard yang saya gunakan itu keluaran yang terbaru. Jadi saya menggunakan AMD. Jadi saya ambil ASRock B550M Steel Legend. Nah, mungkin banyak yang nanya kenapa saya ambil B550M Steel Legend. Sebenarnya banyak kan motherboard yang lain seperti dari MSI dan dari Asus ataupun Gigabyte. Nah, sebenarnya ini cuma kebutuhan pribadi aja karena aku senang dengan tampilan motherboard ini. Jadi ada warna silvernya dan dia di casing aku ini benar-benar pas. Jadi yang micro ATX dan menurut aku RGB-nya dan RGB header-nya juga udah cukup dan motherboard ini sudah mendukung juga sampai 64 atau 128 GB, saya lupa juga. Jadi intinya sudah support sampai 4500 untuk memorinya seperti itu. Dan berhubung saya rencana juga menggunakan AMD Ryzen 7, maka saya berani ngambil motherboard ini karena untuk AMD Ryzen 7 motherboard ini cukup aman. Dan walaupun nanti saya akan upgrade ke Ryzen 9, tapi itu masih lama seperti itu. Nah, untuk motherboard sendiri ini cuma karena pilihan pribadi, jadi kalian bisa pilih motherboard yang lainnya. Tidak harus B550, tetapi yang mendukung prosesor yang bakal kalian gunain seperti itu. Nah, terus prosesor yang saya pilih yaitu kemarin AMD Ryzen 7 3700X. Mungkin kenapa banyak yang nanya nggak ngambil Intel? Ini cuma berdasarkan survei saya dan beberapa forum yang saya baca. Jadi untuk render atau ya pokoknya untuk editing dari After Effects, Adobe Premiere itu yang saya dapati lebih condong ke AMD seperti itu. Awalnya saya itu pengen ngambil AMD Ryzen 5. Terus keluar ternyata AMD Ryzen 5 3600 XT 3000, ya kalau nggak salah ya itu. Nah, terus saya pikir harganya, saya tanya waktu itu, harganya itu sekitar hampir 4 juta untuk yang Ryzen 5 3600 XT. Nah, terus saya tanya lagi AMD Ryzen 7 3700X. Ternyata harganya hanya selisih 1 juta. Dan untuk ke Ryzen 9 itu selisihnya hampir 2,5 juta sampai 3 juta, maka saya pilih Ryzen 7 saja. Jadi saya sedikit menabung lagi dan akhirnya dapat. Dan terus untuk yang saya upgrade selanjutnya itu si memorinya. Memori RAM ini sebelumnya saya menggunakan RAM balistik yang hanya 2666 MHz. Itu saya ambil 4 kali 4 jadi 16 GB. Nah, kenapa saya upgrade? Karena setelah saya upgrade ke Ryzen 7, ternyata sering bottleneck seperti itu. Jadi waktu saya buka After Effects dan Adobe Premiere ataupun Photoshop, itu salah satu software itu akan not responding seperti itu. Nah, menurut saya yang saya amati itu karena RAM-nya, dan RAM di sini juga berpengaruh ke speed-nya yaitu 3600 MHz seperti itu. Nah, di sini buat teman-teman mungkin yang ke 3200 itu aja sudah cukup banget. Yang penting 16 GB. Itu yang saya saranin, langsung ke 16 GB itu aja. Itu wajib banget. Merek apapun bisa, itu selera kalian. Ini karena saya mikirnya upgrade-nya sekali. Jadi supaya tidak upgrade-upgrade lagi, jadi mending saya pakai itu nabung dan akhirnya dapatlah untuk memori ini dari Corsair Dominator dengan kapasitas 3616 GB seperti itu.
harganya kemarin itu sekitar 2.700.000 kurang lebih, itu udah dari Jakarta Official Store-nya langsung, dan pengirimannya one day, 1 hari. Jadi waktu itu Senin sampai Selasa sebelum jam 12 siang seperti itu. Nah, terus untuk yang lainnya seperti penyimpanan untuk sistem, saya menggunakan hanya WDC, yaitu SSD M2. Ini belum support sampai PCIe 4, dan ini hanya NVMe biasa. Jadi ini juga mereknya WDC dengan kapasitas kurang lebih itu 120 GB seperti itu. Jadi pemakaian saya itu hanya mentok sampai 80 sampai 90 GB. Jadi saya masih ada sisa spek sekitar 30 byte seperti itu. Karena saya full PC ini hanya untuk rendering, dan ada game juga seperti Dota, Stronghold Crusader, dan Point Blank itu saya taruh di D. D sendiri saya menggunakan WDC juga, itu dengan kapasitas 1 tera. Jadi itu hanya khusus penyimpanan file-file After Effects dan file-file kuliah saya seperti itu. Dan VGA sendiri sini saya kurang antusias untuk upgrade-nya, karena saya gamenya hanya Dota 2. Di sini saya menggunakan Radeon RX 560 series 4 GB dari ASRock juga, Phantom Gaming. Jadi untuk VGA ini saya udah lebih dari cukup, karena untuk main Dota itu rata tengah itu udah 120 fps. Misalkan saya rata kanan full ultra high itu dia hanya 90 fps, tapi karena saya di rata tengah sudah cukup, sudah puas, jadi VGA saya stuck di sini. Dan untuk yang menunjang semua komponen-komponen ini listriknya, itu saya cuma menggunakan Cooler Master dengan MBM 450 watt. Dan memang ada rencana nanti upgrade ke 750 X modular, yaitu dari Seasonic. Cuma nanti itu jangka panjang. Yang saya pengen kejar yaitu mungkin UPS dulu, karena untuk daerah yang saya tinggal ini, domisili ini kadang padam listrik, dan untuk menjaga komponen-komponen saya tetap awet, jadi saya berencana beli UPS dengan kapasitas sekitar 1300 atau cara 550 watt untuk daya tampungnya seperti itu. Dan untuk fan sendiri itu saya cuma menggunakan Deepcool. Deepcool saya lupa waktu itu, jadi intinya yang rainbow seperti itu aja. Nanti upgrade kedepannya saya mungkin cuma mau ganti CPU coolernya, karena ini sewaktu saya untuk rendering itu suhu prosesornya hingga 75 sampai 80, dan saya ya agak kasihan aja, karena untuk jangka panjang 2 sampai 3 tahun baru saya ganti lagi. Jadi seperti itu. Dan untuk casingnya sendiri itu saya menggunakan Dragon Slayer Q2 kalau nggak salah, dengan warna putih, karena saya suka warnanya dan desainnya. Jadi saya cuma mengejar desain dan tampilan. Jadi di micro attack ini sangat pas, sudah seperti yang kalian lihat. Jadi semuanya tidak ada yang kelihatan kosong dan tidak kelihatan penuh, semuanya rapi. Mungkin hanya nanti finishing akhir kalau saya sudah ganti VGA, mungkin saya ganti kabel slave untuk yang lebih rapi, supaya tidak terlihat kabel-kabel seperti yang sekarang ini, seperti itu. Dan untuk apalagi nih peripheral selain komponen saya yang lainnya, di sini untuk mic itu saya cuma menggunakan BM berapa ini, BM 800 kalau nggak salah. Ini harganya dulu sekitar 250 sampai 300. Waktu itu saya ngambil di Dazzle sedang ada promo. Dan untuk monitor saya menggunakan LG 24 yang bezelnya itu full metallic, karena saya suka desainnya, dia rapi, tipis, dan kelihatan full aja sih. Sama untuk warnanya itu dia menurut saya cukup puas, sudah cukup dan elegan. Memang nanti saya berencana upgrade ke yang 27, cuma saya belum tahu apakah ke 4K langsung atau belum, seperti itu. Karena untuk video
After Effects sendiri saya cuma di 1080, nanti takutnya di 4K apakah kepakai atau enggak, seenggaknya buat nonton seperti itu aja. Dan untuk mouse saya cuma menggunakan mouse Bloody A8. Ini saya beli karena waktu itu untuk bermain game Point Blank, jadi saya untuk mengambil makronya saja. Jadi buat teman-teman yang mungkin main Point Blank sedikit paham untuk mengurangi recoil seperti itu. Nah, dan mousepadnya sendiri itu saya gunain dari Digital Alien, itu harganya sekitar 40 apa 70 ya, sekitar situ. Dan keyboard itu saya gunakan juga Digital Alien yang Mecha Master, kalau nggak salah harganya sekitar 600. Ini udah dari 2018 semua periferalnya, mulai dari monitor, terus keyboard, terus mouse, dan mic seperti itu. Nah, untuk speaker saya menggunakan Simbada, ini merek lama, ini warisan dari kakak saya. Jadi kerusakan yang sering dialami hanya kayak kerusakan komponen kecil karena umur saja. Jadi seperti itu. Jadi itu saja periferal dari saya dan komponen-komponen PC saya. Mungkin yang masih nanya bisa komen aja, atau yang bingung juga soal ngerakit PC. Dan untuk laptop, saya merekomendasi laptop tidak jauh dari PC. Maksudnya adalah yang penting untuk laptop itu sendiri, yang pertama adalah menggunakan prosesor yang sudah di atas i5 kalau bisa, atau Ryzen 5 minimal itu. Dan utamakan sudah SSD M2 karena itu sangat berpengaruh banget. Dan untuk penyimpanan cukup hanya menggunakan HDD biasa. Dan RAM itu kebanyakan laptop pastikan maksimalnya 8 GB ataupun 4 GB seperti itu. Nah, itu wajib kalian upgrade ke 16, itu saran saya. Dan selebihnya itu hanya pilihan kalian sesuai warna keyboard ataupun tampilan LCD, itu sesuai kalian. Jadi seperti itu. Yang penting adalah prosesor, terus sudah SSD M2, dan sudah memori yang 8 GB seperti itu untuk laptop. Jadi kalau untuk PC seperti itu PC saya. Mungkin yang mau ngerakit bisa DM aja atau komen, nanti saya bantu. Terus untuk laptop juga seperti itu. Jadi sesuaikan dengan budget kalian, dan PC juga sesuaikan dengan budget kalian, karena perlahan-perlahan kalian bisa upgrade seperti itu. Jadi segitu aja dari saya soal PC dan komponen-komponen yang saya gunakan. Begitu juga dengan saran saya untuk laptop yang harus kalian beli. Oke, terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Thank you. See you.